Halo Sobat Anjay, bagaimana kabar kalian? Langsung saja, di film kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang kisah cinta antara anak geng motor dengan gadis perawan polos yang masih anak sekolahan, yaitu film yang berjudul Three Steps Above Heaven, atau dalam bahasa Spanyol tempat film ini dibuat yaitu Three Metros Sobre el Cielo. Sebelum itu, selamat datang di Zoning TV. Sebelum kita subscribe, silahkan lanjut channel ini agar cepat mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena saya butuh uang. Anjay. Di awal film diperkenalkan sebuah pria yang bernama Hugo, yang seorang anak geng motor yang sedang dalam persidangan atas kasus tindak kekerasan. Belum diketahui penyebabnya apa, tapi di sini kita diperlihatkan sosok Hugo yang sangat emosional, beringas, galak. Dan di lain tempat diperlihatkan wanita cantik, polos, aduhai, dan bening sentosa yang bernama Baby yang sedang prepare untuk berangkat sekolah. Saat dia di perjalanan ke sekolah saat di lampu merah, ia berpapasan dengan si Hugo. Hugo pun yang terkesima dengan kecantikannya langsung menggodanya dengan memanggilnya jelek, jelek, jelek sambil menggodanya. Dan tibalah Baby di kelas dan diperkenalkan juga temannya yang bernama Katina. Singkat cerita, di malam hari Baby dan adiknya bersiap-siap untuk pergi ke acara pesta, sedangkan si Hugo pergi ke perkumpulan geng motornya. Di sana terdapat sahabatnya Hugo yang bernama Polo dan teman gengnya yang lumayan akan berperan penting dalam film ini yang bernama Sino. Di sana mereka mengadakan perlombaan pull up dan akhirnya dimenangkan oleh si Hugo. Selepas itu, salah satu temannya memberitahu bahwa di sekitar situ ada pesta dan mereka pun memutuskan untuk datang ke sana. Tibalah mereka di acara pesta tersebut yang ternyata pesta yang sama yang dihadiri oleh Baby. Di sana Hugo melihat si Baby yang sedang bersama mantan kekasihnya. Polo bukannya ikut berpesta, malah masuk ke kamar untuk menggeledah tas-tas para wanita. Ia pun dipergoki oleh si Katina. Di luar, Hugo pun langsung menggoda lagi si Baby. Namun si Baby yang risih langsung menyiram muka si Hugo. Si cowok bangki ini pun langsung menertawakan dan langsung dihajar oleh si Hugo. Hugo pun langsung mengangkat Baby dan melemparkannya ke kolam renang. Bening. Lalu si cowok culun ini ternyata sedang menelpon polisi. Hugo dan grupnya pun langsung meninggalkan pesta. Baby pun juga memutuskan untuk pulang dan diantar oleh si cowok culun ini. Ternyata Hugo dan kawan-kawan mengikutinya lagi dan langsung menghancurkan mobil tersebut. Si cowok culun itu pun lumayan memberikan perlawanan yang membuat Hugo sangat marah dan langsung mengejarnya. Si cowok culun itu pun tertangkap dan langsung dibully oleh si Hugo. Baby pun yang panik langsung memberhentikan mobil yang lewat yang ternyata adalah teman orang tuanya untuk memisahkan Hugo dan si cowok culun itu. Tanpa sengaja Hugo menyiku hidung si bapak-bapak itu dan mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Begitu juga dengan si cowok culun itu saat ada kesempatan. Baby yang tertinggal pun yang tak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk pulang bersama si Hugo. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan ibu si Baby yang tampak tidak begitu suka dengan Hugo. Keesokan paginya, Polo datang untuk menjemput Hugo. Di rumah terdapat saudara si Hugo yang bernama Alex dan memalak uangnya yang ternyata digunakan Polo untuk mentraktir Katina makan siang sebagai ganti telah mengambil uangnya di pesta kemarin. Saat Baby di rumah, ternyata bapak teman orang tuanya tadi yang hidungnya ditonjok Hugo tadi melaporkan kejadian tersebut dan membuat Hugo dilaporkan ke pihak polisi atas tindak kekerasan. Di malam harinya, saat Baby dan adiknya duduk santuy, tiba-tiba ada telepon dari ibunya Katina yang ternyata Katina berbohong dengan bilang ia menginap di rumah Baby, sedangkan ia sedang berada di tempat balapan anak geng motor. Baby pun segera menyusul Katina. Di sana ia bertemu lagi dengan si Hugo. Baby pun dipanas-panasin oleh Hugo dan akhirnya memutuskan untuk ikut balapan. Singkat cerita, balapan pun selesai dan para polisi pun datang dan membuat semua orang panik. Baby yang hampir tertangkap segera diselamatkan oleh Hugo dan langsung kabur. Mereka pun terus dikejar oleh salah satu mobil polisi. Baby pun diturunkan untuk sembunyi di suatu tempat sementara Hugo pergi untuk mengecoh polisi tersebut. Setelah situasi aman, Hugo pun balik menjemput Baby. Ternyata Baby ini sembunyi di got yang dipenuhi pupuk. Ia pun langsung membuka semua baju yang dipenuhi kotoran itu sebelum naik ke atas motor. Lalu mereka pun pulang.
Tibanya di tempat tujuan, Hugo pun langsung menarik Baby dan hendak menciumnya. Baby yang sudah terbawa suasana pun hanya pasrah dengan keadaan tersebut. Namun Hugo tidak jadi menciumnya dan membuat Baby yang terlanjur basah sangat marah. Hugo pun pulang. Ternyata di tempatnya sudah ditunggu oleh teman wanitanya tadi dan mereka pun Singkat cerita, ternyata insiden balapan tadi itu tertangkap oleh kamera dan dimuat di koran. Itu membuat Alex begitu panik saat melihat berita tersebut. Singkat cerita, Hugo mengajak Baby untuk bertemu di sebuah diskotik. Baby yang sudah mulai baper tentu saja menerima ajakan tersebut. Mereka pun bertemu dan langsung melakukan silaturahmi bibir dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Sebulan dari pesta, Baby pun dipergoki oleh ibunya yang ternyata juga melihat berita balapan liar itu yang ada di koran dan membuatnya dihukum. Keesokan paginya saat di sekolah, Baby dijemput Hugo untuk bolos sekolah dan ternyata mereka dilihat oleh gurunya. Di perjalanan saat di lampu merah, mereka berdua itu bertemu dengan sepasang pria dan wanita yang ternyata adalah ibunya dan kekasih ibunya. Ternyata kita baru diberitahu mengapa Hugo bisa berada di pengadilan di awal film tadi. Dulu Hugo memergoki ibunya sedang selingkuh dan tidur bersama pria lain dan langsung menghajar pria tersebut hingga hampir tewas. Hugo dan Baby pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah pantai. Hugo yang sedang sakit berat ingin meminta jatah namun Baby menolaknya. Ya udah, karena tidak mau, mereka pun memutuskan untuk bersenang-senang di pantai tersebut. Singkat cerita, di malam hari, ibu si Baby memperkenalkan tetangga baru mereka kepada Baby dan adiknya yang bernama Gustavo. Namun si Baby jelas hanya bersikap cuek kepada cowok lain selain Hugo. Baby dan Katina pun pergi ke perkumpulan anak motor malam itu. Di sana mereka berempat termasuk Hugo dan Polo bersenang-senang sambil berfoto-foto. Tak diduga si cewek geng motor ini yang tidur dengan Hugo tadi ternyata cemburu melihat Hugo dengan si Baby. Dia pun menghampiri Baby dan mereka pun berkelahi dan dimenangkan oleh si Baby. Karena kemenangan itu, Hugo mengajak Baby untuk menato dirinya dengan nama Hugo. Saat Hugo pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada bapaknya Baby yang mengajaknya untuk mengobrol. Mereka pun mengobrol di sebuah bar. Awalnya bapaknya Baby berniat agar Hugo ini menjauhi anaknya. Namun setelah mengobrol beberapa lama, mereka ini malah akrab dan membuat bapaknya malah menyukai si Hugo. Keesokan harinya saat di sekolah, ternyata si guru sudah melaporkan ke orang tuanya Baby tentang Baby yang bolos sekolah beberapa hari lalu. Ia pun diskor dari sekolah tersebut dan dijemput oleh orang tuanya, oleh ibunya tepatnya. Di malam harinya Baby yang sedang dikurung di kamar dijemput oleh Hugo lewat jendela. Mereka pun pergi ke sebuah kolam renang. Di sana ternyata sudah ada Polo dan Katina. Mereka pun bersenang-senang malam itu. Keesokan paginya, Hugo mengetahui masalah Baby mengenai gurunya yang melapor ke orang tuanya, langsung mendatangi guru tersebut dan mengancamnya agar memperbaiki nilai Baby dengan menyandra anjing kesayangannya. Di rumah, Baby yang sedang dalam masa kurungan tiba-tiba diizinkan keluar dengan Hugo oleh ayahnya. Hugo pun lalu membawa Baby ke suatu bangunan yang ada di pantai tadi. Setelah cuaca dan suasana lumayan mendukung, mereka pun keesokan paginya saat di rumah Baby tidak ada orang, Hugo pun datang bersama Polo. Hugo dan Baby pun tanpa basa-basi langsung menuju kamar untuk mengambil jatah. Namun beberapa saat kemudian terdengarlah suara gerasak-gerusuk dari luar yang ternyata di luar kamar sudah dipenuhi oleh teman-temannya Hugo yang diundang Polo. Baby yang marah pun langsung mengusir mereka semua, termasuk si Hugo. Di malam harinya, Hugo meminta bantuan Katina untuk menyiapkan makan malam sebagai permintaan maaf kepada Baby. Namun saat makan malam sudah siap, si Baby ini malah tidak datang. Yang ternyata Baby ini sedang sibuk mencari cincin pernikahan ibunya yang hilang saat teman-temannya Hugo datang ke rumah tadi. Hugo pun yang dibanjiri emosi langsung datang ke markas geng motor untuk mencari cincin itu. Awalnya ia mencurigai Sino dan menuduhnya sehingga terjadilah perkelahian. Sino hampir mati ditonjok, datanglah si cewek ini yang ternyata dialah yang mengambilnya.
Hugo pun yang sudah mendapatkan cincin itu langsung menuju rumah Baby untuk memberinya cincin tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tibalah mereka di dalam pengadilan atas kasus Hugo yang menonjok hidung teman orang tuanya si Baby tadi. Di sini Baby yang seharusnya menjadi saksi memilih untuk diam dikarenakan perasaannya terhadap Hugo, dan itu membuat ibunya sangatlah marah. Singkat cerita lagi, saat Baby dan Katina di sekolah untuk melihat hasil kelulusan, ternyata mereka lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Karena sudah lulus, Hugo dan Polo pun mengembalikan anjingnya si guru. Ibunya yang senang atas nilainya itu berencana mengadakan pesta di sebuah restoran. Baby yang ikut bahagia pun juga berencana memberikan gurunya sebuah hadiah. Saat Baby menemui gurunya, ia melihat anjing guru tersebut yang mirip dengan anjing yang dibawa oleh Hugo dan Polo beberapa hari kemarin. Dan itu membuat Baby menyadari hal yang sebenarnya terjadi. Baby yang emosi pun langsung mendatangi Hugo dan meminta untuk mereka agar mereka break sementara waktu. Lalu tibalah malam hari di mana acara Baby akan diadakan. Hugo juga hadir malam itu, sedangkan Polo dan Katina datang ke balapan untuk menggantikan Hugo yang sedang berhalangan untuk ikut balapan. Di acara, Hugo dan Baby pun langsung berbaikan dan langsung berdansa. Beberapa saat kemudian, si Gustavo bangke ini tidak sengaja menabrak Baby dan membuat bajunya ketumpahan sirup dan modus mengelap-ngelap bajunya si Baby. Hugo yang masih emosi itu malah tidak sadar dan langsung menonjok si Gustavo. Tiba-tiba adiknya Baby ini mendapatkan telepon. Ternyata si Polo dan Katina mengalami kecelakaan saat mereka balapan. Baby dan Hugo pun segera meluncur ke arena tersebut. Sesampainya di sana, mereka mendapati Katina yang terluka parah dan Polo yang sudah berada dalam kantong mayat. Hugo pun sangat histeris melihat sahabatnya itu. Baby pun menyalahkan Hugo atas kematian sahabatnya karena Baby yang terus mengoceh-ngoceh. Hugo yang sedang emosi, sedih dan tidak bisa berpikir jernih ini langsung menampar si Baby. Baby pun langsung pergi meninggalkan si Hugo. Lalu mereka pun menjalani harinya masing-masing. Kesempatan itu pun diambil dan dimanfaatkan oleh Gustavo untuk mendekati si Baby. Beberapa hari kemudian Katina datang menjenguk Hugo dan memberikannya foto Hugo bersama Polo. Ternyata mereka berdua ini sama-sama lost kontak dengan si Baby. Katina juga memberitahu si Hugo bahwa si Baby ini sudah berkencan dengan Gustavo. Hugo yang penasaran pun langsung datang ke rumah Baby. Sesampainya di sana, ternyata ia melihat Baby yang sedang pergi bersama Gustavo. Hugo pun galau segalau-galaunya. Keesokan harinya, Hugo bersama Alex pergi ke pantai untuk mengobrol. Hugo berencana untuk pergi bekerja ke London dan juga untuk pergi mencari ketenangan akibat masalah-masalahnya saat itu. Dan film pun Boenaki. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.